Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Kita hari ini, kita mau ngapain ya ceritanya hari ini ya? Yuk, Kak Naomi, naik dong. Ayo, kita mau beramai-ramai di sini. Halo semuanya. Wah, gak terasa ya Kak? Iya, Ternyata kita sudah memasuki Christmas 2024. Wih, sudah berapa lama nih kita ya? Kita sudah berapa kali Christmas nih? Waktu cepat banget berlalu ya. Betul. Jadi siapa yang hadir di sini excited untuk acara Natal sore hari ini? Ayo lambaikan tangannya. Ya. Jadi apa nih Kak yang harus kita kerjakan ini? Nah, ceritanya nih, kalian pada lihat nggak nih kenapa di tengah-tengah ada alat ini nih, oke? Nah, kita sebelum kita mulai acara, kita mau mendengarkan Kak DJ yang ingin performance untuk live looping. Mari kita beri tepuk tangan. Oke, kita sambut DJ. Silakan.
tahu. Teman-teman mungkin mikir ini adalah suatu hal yang mungkin biasa atau DJ mungkin bukan anak spesial. Dan saya perlu info DJ dan anak spesial. Dan untuk mencapai menjadi begini adalah bukan hal yang mudah. Dan seperti kita semua juga tahu ya, semua anak kita spesial ya. Saya kenapa saya ingin menampilkan ini adalah saya mau kasih tahu bahwa kita sebagai parents kadang kita putus asa ya, kita melihat anak kita mau jadi apa, dan itu juga terjadi kepada DJ. Dan ini perlu saya kasih tahu bahwa ini adalah live looping dan ini tidak perlu sekolah. Masukku dalam artian hanya cukup les. Jadi bagi kalian yang istilahnya mungkin berpikir anak saya gimana, mau mesti akademik, mesti kuliah, mesti apa? No, ini bisa dilakukan tanpa kuliah, tanpa sekolah. Dan ini adalah diploma 3. Dia Juli depan dia akan kelar tanpa SMA. Oke, masih Ya, tepuk tangan buat DJ. aku ingin memberitahukan bahwa bagi kalian kan sering ini DJ adalah menjadi satu perwakilan bagi anak-anak yang tidak bisa menyuarakan kreasinya. Tidak perlu bersuara secara mulut, tapi dia bisa berkarya melalui mekanik secara elektronik. Oke? Oke, mungkin saya akan mengajak semua yang hadir pada sore hari ini untuk berdiri. Betul. Oke, Kita berdiri dulu. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, ayo kita berdiri karena kita akan apa nih Kak yang akan Oke. kita lakukan? Selanjutnya kita mau ice breaking, kita mau menari-nari. Oke, kita mau bergerak-gerak. Waktu musiknya berhenti. Oke, nah kita mau kasih tau dulu nih. Caranya adalah nanti kita akan ada lagu keluar. Oke, kita boleh bergerak bebas. Sebebas-bebas kalian punya ini inspirasi, oke? Dan nanti begitu saya bicara freeze, kita harus diam. Oke? Oke, are you ready? Suaranya dulu. Siap. Are you ready? Aduh, masih lemes Kak. Kita Iya. coba. Jawab dengan semangat. Kita akan memulai. Are you ready? Are you ready? Oke, ya. Waktu musiknya hidup, bergerak, begitu musiknya berhenti, nge-freeze. Oke. Yuk, kita mulai. Kakak di belakang. Mulai, Satu, nyalakan dua, lagunya. tiga. Yuk. Ayo, joget. Ayo, ikuti saya juga boleh. Berputar. Putar kiri. Putar. Angkat kakinya. Semangat. Satu, dua, tiga, Kakinya. Ayo kita lihat ada yang bergerak kali. Siap? Kita mulai lagi. Yuk, nyalakan. Ikuti saya kanan kiri. Go. Berputar. Kanan kiri. Putar-putar gulung-gulung.
of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. One more. Semuanya sudah berapa? Ini hebat sekali ya teman-teman kita ini ya. Wih, hebat dari Marvelous Band. Oke. Nah, setelah kita sudah mendengarkan teman kita dari Marvelous Band, pada siap nggak kita mau mendengarkan teman kita yang lain nih? Oke, yuk selanjutnya mari kita panggilkan Justin dengan saksofonnya. Silakan.
berkarya. Oke, selanjutnya kita mau masuk lagi ke acara puncak kita. Yuk kita mulai menyembah, kita ingin lebih memuji Tuhan dengan tim PW. Silakan. Wah. Selamat sore semuanya, apa kabar? Bolehkah saya undang kita semua bisa untuk bangkit berdiri sama-sama berikan salam ke kiri, ke kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Gimana hari ini, seru sekali acaranya dari awal? Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dan merasa seru sekali? Boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Yeay, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus. Kita mau mengecap kebaikan Tuhan sama-sama, amin. Tepuk tangan sama-sama bersama saya seperti ini. Sama sedikit gaya ya. Ayo ke kiri, ke kanan, kiri. Asik, bagus sekali. Sama-sama nyanyikan. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagimu. Sama-sama angkat suara.
Sebab kami tahu Engkau Tuhan yang sanggup dalam setiap perkara kami Tuhan. Perkara yang kecil, perkara yang besar, Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau
Bapa dalam surga, aku berterima kasih untuk acara Natal pada hari ini Tuhan. Kau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau melawat hati setiap kami. Tuhan, Kau menjamah hati setiap kami Tuhan. Supaya kalau kami masih bisa merayakan Natal itu semua karena anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan, kalau kami masih bisa bernafas, kalau kami masih bisa kesempatan untuk beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar, anugerah Tuhan yang ajaib Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, agar kami semua boleh menerima mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan Natal ini kami pulang dengan sukacita. Amen. Kami pulang dengan sorak-sorai. Amin. Kami pulang dengan mujizat Tuhan. Kami pulang dengan sorak-sorai. Biarlah setiap umat-Mu boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apapun keadaan kami tetap percaya Engkau sungguh baik, sangat baik bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Tuhan. Tuhan, berkati setiap orang tua kami Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan dalam merawat anak-anak kami Tuhan. Kami percaya dalam ibadah ini ada terobosan, ada kuasa Allah yang mengalir dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau juga memberkati acara ini Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhir Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati acara ini Tuhan. Dari awal pertengahan ke akhir Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah bagi hamba-Mu Tuhan. Setiap yang disampaikan Tuhan boleh menjadi isi hati Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kalau ada Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan. Biar setiap kata kalimat yang keluar adalah kalimat yang berasal dari surga, Tuhan. Yang berasal dari surga Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Biarlah kami semua serupa dengan Allah Tuhan. Tuhan, Kau juga memberkati supaya kami bisa menjadi berkat untuk orang lain, bisa menjadi berkat di teman-teman kami, di pergaulan kami, di keluarga kami, bahkan di sekolah kami. Engkau yang berkati Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Berikan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Berikan hati yang haus dan hati yang cinta Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berserah. Tidak ada Allah lain seperti Engkau Tuhan, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menyembuhkan kami, yang sanggup memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di Natal ini ada sukacita. Ibadah ini akan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Biar lawat setiap umat-Mu Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Berkatilah Tuhan, berkati ya Tuhan, supaya kami bisa menjalani ibadah ini dengan baik Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau Tuhan. Karena tanpa Engkau kami akan tersesat. Kami butuh pertolongan dari Engkau. Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami memulai acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Semua boleh bilang ke kanan kiri selamat Natal. Saya sangat bersyukur ya. Siapa yang bersyukur di sini? Saya sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat apalagi untuk komunitas Special One ini. Bulan demi bulan ada Tuhan di situ. Kita bisa saling menguatkan, saling support satu
satu dengan yang lain. Tapi di hari yang spesial ini saya mau mengapresiasi. Kalian tahu nggak sih kalau Special One nggak bisa ada tanpa ada kakak-kakak yang luar biasa yang memberikan hidup mereka buat jagain anak-anak kita loh yang spesial, buat ngajarin mereka skill, ngajarin mereka social class. Dan kalian semua tahu ya teman-teman, kalau di luar sana semua layanan servis special needs semuanya mahal. Mereka bayarnya per jam. Tapi buat kakak-kakak volunteer di tempat ini, mereka memberikan hidup mereka, waktu, tenaga, bahkan mungkin yang anaknya segala macam rupa. Mereka mau menerima, mengasihi mereka dengan apa adanya seperti Tuhan mengasihi mereka. Mari semua volunteer anak kita mau kasih apresiasi. Kalian sangat luar biasa. Terima kasih kakak-kakak. Biar Tuhan yang membalaskan kebaikan kalian. Dan hari ini kita sangat-sangat spesial karena kita kedatangan tamu. Bukan tamu ya, bagian dari Abalem juga. Tapi fresh loh dari airport. Dan beliau ini adalah seorang pemimpin Sekolah Tunas Bangsa, juga seorang anak tua dari Bali. Dan bukan hanya itu, tapi beliau juga sama seperti bapak ibu di sini, seperti teman-teman. Bapak ini juga seorang ayah dari seorang anak berkebutuhan khusus. Mari kita sambut Kak Beta. Thank you Kak Olivia. Shalom. Selamat sore. Semua baik-baik? Anaknya spesial banget juga yang di belakang semuanya spesial. Oh, semoga spesial. Oke. Katakan semuanya spesial banget. Katakan sama-sama semua spesial. Amin. Bapak Ibu, tadi saya agak tersinggung karena dipikir tamu. Saya bukan tamu, saya keluarga. Saya keluarga di tempat Bapak Ibu juga yang kita berkumpul hari ini. Bapak Ibu, hari ini saya bersyukur pada Tuhan diberi kesempatan melayani di tempat ini. Kenapa? Ketika saya berbagi, bercerita, tentunya kita punya perasaan, punya pemikiran yang sama. Betul Bapak Ibu ya? Nah, hari ini ada tema yang sudah dipilih oleh teman-teman pemimpin di tempat ini, judulnya The Greatest Love Story. Nah, sebelum saya menceritakan atau berbagi tentang ayat ini, izinkan saya membagikan beberapa ayat dari Alkitab. Tentunya saya tahu di sini ada teman-teman yang tidak Kristen, tapi karena Natal ini suasananya universal, di mana-mana ada Natal ya. Bahkan salah satu Natal terbesar katanya di dunia ini adanya di mana Bapak Ibu tahu nggak? Di Dubai. Menarik. Perayaan Natal, Natal terbesar di sana. Menarik sekali ya. Aduh, justru negara Muslim yang ada ya. Luar biasa. Nah, saya membacakan beberapa ayat dari Matius 1:18 sampai 25 berkata demikian. Tadi Alex sudah berdoa buat kita ya. Alex, thank you banget berdoanya yang luar biasa. Mantap. 18 berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19, karena Yusuf suami orang yang tulus hati. Saya ulang sebut, orang yang tulus hati Yusuf. Dan ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Ayat yang ke-20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya akan melompat Bapak Ibu ayat ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan. Saya ulang ayat 24. Sesudah, Bapak Ibu ada ininya ya, ada ini boleh baca sama-sama ya, supaya saya tidak sendiri ya. Boleh Bapak Ibu ya? Oke, 23. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya.
ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. 2 ayat terakhir Bapak Ibu, kalau kita boleh baca sama-sama, singkat, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terakhir, tetapi apa? Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu sudah sekalian, cerita The Greatest Love Story itu bermula dari cerita di tempat ini. Kalau saya pernah wawancara teman-teman tentang Natal, Natal itu apa? Katanya dengan Jepang, Natal itu artinya diskonan, betul ya? Natal artinya apa? Natal artinya adalah hanya nih, pergi ke tempat panti sosial. Ini teman-teman berkata demikian. Nah, tapi ada yang luar biasa lagi berkata Natal itu apa? Natal adalah waktunya menerima bonus, dan kita waktunya menerima hadiah. Tidak salah. Tapi Bapak Ibu izinkan saya mengingatkan, Natal bukan sekedar kita terima bonus, betul. Akhir tahun, akhir bonus ke gaji ke-13, betul. Natal memang kita menerima hadiah, betul, tidak salah. Tapi izinkan saya mengingatkan bahwa Natal itu berbicara bukan sekedar itu. Natal, Christmas itu perkara mendunia. Banyak orang merayakan. Ya, tadi saya sebut Dubai merayakan dengan luar biasa. Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan, Natal itu berbicara tentang kasih. Natal berbicara tentang love. Natal berbicara tentang kasih yang terbesar yang pernah ada. Natal berbicara tentang cerita tentang kasih terbesar. Dari mana saya bisa tahu? Karena ketika Natal terjadi, ada orang yang memberikan terbaik buat kita. Orang memberikan terbaik, pribadi bukan orang, pribadi memberikan terbaik seseorang, dan orang itu juga menjadi yang luar biasa, memberikan kasih yang luar biasa. Dari mana bisa saya tahu? Natal yang pertama di dalam Yohanes berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata Natal itu berbicara ada seorang pribadi yang memberikan kasih, dan kasihnya tidak sembarangan Bapak Ibu. Kasihnya adalah kasih yang dahsyat, kasih yang luar biasa. Kasihnya adalah dia memberikan anaknya. Kalau Bapak Ibu mendengar cerita berikutnya, Bapak Ibu tahu bahwa yang dimasukkan ini siapa? Bahwa Allah Bapa memberikan anaknya, yaitu Yesus Kristus, Allah Putra. Dia memberikan kepada kita Allah, Yesus dalam kehidupannya, memberikan Yesus dalam kehidupan kita. Natal berbicara seorang pribadi memberikan yang terbaik untuk setiap kita, yaitu Yesus. Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita melihat kehidupan Yesus yang menjadi Tuhan buat kita orang percaya, bahkan Yesus bukan hanya dia diberikan terbaik oleh pribadi yang terbaik, tapi dia juga memberikan hidupnya, memberikan kasihnya juga kepada kita. Kalau Bapa, saya sebut dia memberikan kasih yang luar biasa, the greatest love. Tapi Yesus juga menjadi pribadi yang the greatest love juga. Dia memberikan hidupnya untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara kita berkata, Pak Peter, bagaimana saya bisa merasakan kasih? Wong saya hidup dengan situasi keluarga yang seperti ini. Tapi izinkan saya coba pause bentar. Jangan dijawab dulu pertanyaannya, tapi mari kita berpikir, Bapak Ibu. Saya berpikir tentang kehidupan anak saya yang nomor 1. Kalau saya berkata bahwa anak satu ini sebagai kasih Tuhan terbesar untuk saya, ya tidak bisa, mau namanya autis adik-adik. Tapi izinkan saya untuk bercerita sebentar tentang firman Allah ini. Natal itu berbicara Bapa di surga memberikan yang terbaik untuk kita, yaitu melalui kehidupan Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu, Yesus Kristus juga memberikan yang terbaik kasihnya untuk kita mati di kayu salib. Lalu tadi kita membaca di Yohanes. Dan bukan hanya itu saja, ternyata dalam kehidupan Yesus Kristus yang luar biasa memberikan kasih,
ternyata ada satu yang mungkin kita lupa. Ada orang-orang yang mendampingi, yang memberikan kasih yang terbesar dalam hidupnya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Allah dan manusia seutuhnya. Setuju? Kamu mau gantikan kota saya? Mau duel dengan saya? Oh enggak, oke, dia lari. Oke. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu kita tahu Allah dan Tuhan sepenuhnya. Dia Allah seutuhnya. Tetapi untuk menjadi pribadi yang bisa menunjukkan the greatest love story yang ada, itu ada pribadi-pribadi yang juga memberikan the greatest love. Siapa? Yaitu ayah dan ibunya. Dia Allah seutuhnya, dia manusia seutuhnya. Sebenarnya dia nggak butuhkan orang lain untuk dia menjadi juru selamat. Tapi Alkitab mencatat bahwa ada pribadi-pribadi yang menyertai dia. Ada pribadi-pribadi yang menyertai kehidupan Yesus. Dia Allah seutuhnya, dia Tuhan seutuhnya, butuh orang-orang yang menyertai. Siapa? Namanya Yusuf dan Maria. Coba Bapak Ibu lihat kanan kirinya. Kalau ketemu ibu atau bapak, katakan, engkau Maria dan Yusuf buat anak. Amin. 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 Ya kanan kiri Bapak Ibu saling mengatakan, engkau Yusuf dan Maria untuk anakmu. Amin. Loh, bayangkan Allah aja butuh pendamping. Setuju? Dia punya kuasa, dia punya mujizat loh Bapak Ibu. Dia punya segalanya. Tapi ada orang-orang yang menyertai kehidupannya. Namanya Yusuf dan Maria. Yang menarik di sini dikatakan Yusuf itu katanya di tempat ini, Yusuf itu orang yang tulus hati. Yusuf itu berbuat seperti apa yang Allah mau. Untuk menjadikan pribadi Yesus maksimal dalam kehidupan sebagai manusia, dia butuh bapak, tentu ayah. Ayah yang tulus hati, ayah yang melakukan kehendak Allah. Bolehkah saya ingin berbicara kepada bapak-bapak? Saya punya anak yang spesial, Wan. Ketika saya melihat anak saya didiagnosis sebagai autis dan ADHD, Bapak Ibu, ya tidak enak, pasti tidak enak. Kita tidak nyaman, bukan? Betul. Tapi Bapak Ibu tahukah, anak itu justru menjadi berkat buat saya. Berkat buat apa? Saya semakin belajar tentang kehidupan ini. Belajar untuk semakin dengar-dengaran Tuhan. Loh? Karena kita butuh Tuhan. Saya belajar untuk semakin tulus. Bapak Ibu, saya ini orangnya tidak bisa terima kelemahan orang lain. Ya, Kak Friska tahu lah ya. Dulu saya itu terkenal galak, Bapak Ibu. Tuh, saya tadi ada pemain musik di tempat ini, satu orang itu dulu pernah saya muridkan. Tapi dia agak nakal lari, saya jadi pemimpin ya, jadi baik lah ya. Betul Bapak Ibu. Ada nggak tadi sini sama saya? Ya? Oh di belakang, oke ya. Bapak Ibu, saya nggak bisa untuk sabar, nggak bisa. Tapi yang namanya Besaliel Tenggara menolong saya untuk saya mempraktekkan tentang kasih. Pegang anak kita. Katakan terima kasih Tuhan. Itu menolong kita. Saya banyak belajar menerima orang pribadi apa adanya dari anak. Amin. Ayah, bolehkah saya berkata pada bapak-bapak yang luar biasa? Engkau ada buat anak-anakmu, tidak kebetulan. Seperti Yusuf diberikan dalam kehidupan Yesus. Pada satu saat, the greatest love story itu bukan tentang Allah Bapa, bukan tentang Yesus, tapi karena dirimu, hidup. Dan mungkin juga bukan hanya hidupmu, tapi hidup anakmu. Amin. Mereka yang akan menjadi orang-orang yang bisa menceritakan kasih terbesar itu Tuhan saya. Abel menolong saya untuk menjadi ayah yang semakin taat. Abel menolong saya untuk menjadi Allah yang semakin bertanggung jawab. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak Pita, anak saya nggak seperti tadi yang tampil, betul ya? Setuju? Yang main saxophone, Justin itu luar biasa. Saya kalau kemana-mana bawa 2 suratnya dia, ya. Surat Justin yang dibuat saya kasih ke Bapak pemimpin. Mungkin Bapak Ibu belum tahu, dia penulis surat bisa seperti kata-kata nubuatan. Tidak semua orang bisa, tidak semua orang seperti Allah bisa berdoa. Saya ngerti. Saya punya teman sahabat, anaknya sampai hari ini tetap dibantu untuk ke kamar mandi. Saya mengerti.
Tapi saya selalu punya cerita bahwa Allah tahu keberadaan kita. Allah tahu kemampuan saya cukup punya Abel yang seperti itu. Dan Allah tahu juga kemampuan Abel-Abel berikutnya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita bisa melihat kita sedang mendampingi pribadi-pribadi tertentu. Dan kita sebagai orang tua adalah yang memberikan cerita tentang the greatest love story. Bapak Ibu lah sedang membuat cerita tentang kasih sayang yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Pak Bintang ngomongnya enak, loh Bapak Ibu pasti enak. Oke, saya cerita tentang anak saya lagi tantrum. Tangan saya banyak luka. Kalau saya buka digigit. Pernah saya ke dokter, saya pernah cerita. Masuk ke dokter, kemudian saya masuk UGD. Kemudian diperiksa, Pak digigit anjingnya siapa? Alah yang gigit anak saya. Amin. Saya cuma cengir aja. Jadi gigit anjing, gigit anak siapa? Diobatin 2 kali ya Pak saya mau gini. Yang terakhir mungkin lihat susternya, lihat dokternya, rambut saya putih ya. Padahal ini putih saya cat Bapak Ibu. Cat terbaik kan putih ya. Dan baru model baru kan cat putih begitu ya. Nah dia lihat saya kasihan, akhirnya saya dilepaskan Bapak Ibu. Bapak pulang aja loh, saya nggak perlu bayar, nggak perlu. Amin. Ya itu benar. Bapak Ibu mau tak doakan seperti itu, gigi dulu. Yang kedua, dia punya Maria dalam hidupnya. Maria itu luar biasa. Dikatakan di situ, jadilah menurut kehendakmu, let it be. John Lennon membuat lagu khusus Maria tentang wanita yang luar biasa. Maria di situ dikatakan dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. Bapak Ibu, berbicara menyimpan hati tidak mudah. Saya salut dengan istri saya. Istri saya itu bukan juara kelas. Dari SD sampai SMA itu juara umum. Jadi teman-teman yang ikut les ya di sini ya, saudara sulit ya ambil S2 sekarang. Nah Bapak Ibu, bagaimana melihat seorang anak yang tiba-tiba modal Besalia, kalau belajar menghafal depan, belakang, hafal, tengah lupa. Diajari depan, tengah, belakangnya lupa, sampai belakang tengahnya yang lupa. Bapak Ibu, tak mudah buat dia. Tapi dia belajar untuk jadi hamba, belajar untuk taat, belajar untuk menerima proses itu. Nah mudah. Tapi ada satu sifat Maria yang luar biasa, menyimpan dalam hati. Bapak Ibu, apa artinya menyimpan dalam hati? Menyimpan sebuah misteri kehidupan di dalam hati tanpa mempertanyakan keberadaan Allah yang tidak adil. Menyimpan dalam hati sebuah misteri perjalanan hidup. Bapak Ibu, saya tahu anak-anak adik-adik otis itu yang bisa mapan, yang bisa mandiri hanya 13%. Saya mengerti. Saya mengerti anak-anak kita mungkin tidak bisa seperti yang di depan. Saya mengerti. Tapi Maria menyimpan dalam hatinya sebuah pertanyaan besar dengan harapan, dengan pengharapan yang tahu bahwa Allah melakukan sesuatu yang besar untuk anak ini. Bapak Ibu, jangan melihat mudahnya. Bisa dibayangkan ketika Yesus lahir, sudah ditentukan mati di kayu salib. Dan Maria tahu tentang proses ini. Dia menunggu misteri ini. Bapak Ibu berkata, Pak Bintang, anak saya adik-adik. Bapak Ibu, kalau anakmu diberikan kok dan satu saat ditentukan mati dengan mati yang paling tidak, apa Bapak Ibu siap? Itulah Maria. Ibu-ibu yang terhormat, mama-mama yang luar biasa, saya betul-betul salut dan memberikan hormat. Anda wanita yang luar biasa. Anda adalah cerita tentang the great story berikutnya dengan anak-anak. Setiap kita akan punya proses dan problem. Saya membaca Alkitab. Alkitab itu kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Saya membaca tentang Ibrani 11 itu tentang iman. Iman itu berbicara separuh dari Alkitab, ada 40 ayat. Berbicara tentang iman yang penuh kemenangan. Orang mati dibangkitkan. Orang dalam ketertekanan dibebaskan Tuhan. Ada kemenangan. Ada sesuatu perkara-perkara yang dahsyat. Ada orang-orang tertentu punya anak. Dari anaknya muncul Einstein. Einstein itu kebutuhan spesial banget. Muncul orang-orang yang luar biasa. Ya, pendiri GE, ya, General Electric, ya, penemu lampu, Thomas Alva Edison. Itu orang luar biasa. Tapi hanya 13%. Alkitab mencatat
Ada orang yang imannya dapat hasil luar biasa. Tapi sebagian Alkitab juga mencatat iman mereka, orang yang beriman, mati dengan cara dibakar, disalibkan. Dalam cerita The Greatest Love Story, untuk anak-anak kita, ada mereka yang dapat sesuatu luar biasa. Ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu orang melihat kelihatannya wah. Tapi dalam kehidupan bisa tidak demikian. Tapi ceritanya tetap sama. Bapak Ibu adalah orang-orang yang mencatat sebagai orang-orang yang memberikan kasih terbesar dalam sepanjang sejarah anak setiap kita. Anak spesial. Amin. Itulah Yusuf dan Alia. Saya berdoa setiap kita punya pengertian yang sama. Hari ini saya masih berjuang. Anak saya 24 tahun. Berjuang. Ya, ada cerita-cerita yang kadang-kadang menjadikan digigit. Hari ini dia tinggal di panti rehab. Dia harus dimandirikan. Dia harus berpisah dengan kami. Hari ini ada perjuangan tersendiri. Tapi saya selalu ingat, Bapak Ibu, ada selalu cerita-cerita yang luar biasa. Kehidupan Abel selalu memberikan cerita-cerita yang luar biasa. Saya masih ingat satu saat dia datangi seseorang. Orang ini punya anak tunggal, suami istri. Dia tanya kepada istrinya, pengen punya anak enggak? Itu bukan dari kamu. Pengen punya enggak anak kedua? Si ibunya, si wanita ini berkata, tentu. Ini kami keluarga, kami dekat, teman dekat seperti adik saya. Kemudian dia tanya pada suaminya, kelihatannya suaminya nggak mau anak kedua. Bapak Ibu, luar biasa. Akhirnya ada satu waktu suami itu setuju untuk punya anak. Bapak Ibu, Besalia selalu melihat saya mendoakan orang. Hari itu dia datangi suami istri. Bolehkah saya mendoakan? Nggak boleh, langsung dituain. Bapak Ibu, anak saya kalau mendoakan tidak seperti Alek. Alek itu doa itu tadi saya pikir dia doa atau khotbah, ya. Hampir aja saya bertobat. Betul? Orang khotbah kelihatan. Doanya Besalia hanya 30 detik. Amin. Punya anak. Bapak Ibu, 3 bulan kemudian saya dengar punya anak. Amin. Masalahnya Bapak Ibu, bulan ke-8 anak ini meninggal. Kalau Bapak Ibu seperti itu, apa yang dilakukan? Besalia ternyata lebih gila imannya daripada penantuannya Abalobel. Dia datangin lagi orang itu, dia berkata, oh mau nggak saya doain lagi tentang anak? Dalam hati saya bilang, ini baru meninggal, baru dikubur 1 bulan saya. Saya cuma diem cengar-cengir aja. Dia doakan lagi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? 3 bulan kemudian hamil. Setelah 10 tahun gak punya anak. Bonusnya anak ini dua-duanya masuk tunas bangsa di Serpong. That's the great love story. Mujizat. Tapi ada cerita-cerita lain dalam kehidupan Abel yang bukan demikian. Bolehkah kita menanti-nantikan proses ini? Saya berharap kita bisa menangkap cerita tentang greatest love story. Bukan cerita tentang Alabama saja. Bukan tentang Yesus yang menebus dosa kita. Tapi itu cerita tentang kita. Ayah, ibu, papa, mama. Dan kita berdoa untuk anak kita juga membuat proses yang sama. Saya tidak tahu apa kehidupan Abel nanti. Saya tidak ngerti. Penuh misteri seperti Maria menanti-nantikan sebuah misteri kehidupan. Yang paling penting, ayah, maukah kau seperti Yusuf? Yang paling penting, mama, bisakah kita punya hati seperti Maria? Doa saya, kita akan membuat cerita the greatest love story, the greatest another love story in our life. Cerita lain tentang kasih yang besar di dalam keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan, anak-Mu berbicara dengan ketebasan kata. Anak-Mu berbicara dengan kemampuan yang terbatas. Tapi kemampuan ilahi Allah memastikan, memungkinkan kami membuat cerita bukan hanya jadi tema, tapi kehidupan kami. Cerita kasih terbesar untuk kehidupan keluarga kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sebagai orang percaya, Tuhan Yesus adalah pribadi yang menjadi teladan dalam hidup kita. Tapi adakah di antara kita, kalau engkau belum punya teladan dalam cerita kehidupanmu tentang Allah yang mau mati buat kita, tentang Allah yang bisa membuat kita mempunyai kasih. Kalau ada di tempat kita yang belum percaya Tuhan, hari ini ada kekuatan, ada kasih karunia. Kita sebagai orang tua diberi kekuatan untuk menceritakan, memberikan kasih. Karena Allah sudah memberikan kasih.
Yesus sudah memberikan kasih. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup, Bapak Ibu berkata tidak mungkin, ada pribadi yang sanggup memberikan kasih supaya kau bisa memberikan kasih untuk anak-anak. Kalau kau membutuhkan itu, taruh tangan kanan di dada. Katakan, aku butuh kasih. Aku butuh kasih. Yang kedua yang ingin saya doakan, kalau kita sebagai orang percaya, hari ini kita diingatkan tentang firman Allah, diingatkan cerita tentang Yusuf dan Maria. Bolehkah kita menjadi Yusuf dan Maria yang mendampingi kehidupan Yesus? Bapak Ibu, kalau kau orangnya, taruh tangan kanan dada. Katakan, ini aku Tuhan. Biarkan aku membuat cerita tentang kasih terbesar di keluargaku. Tuhan, ini setiap kami. Ini setiap kami. Kami butuh kekuatan, kami butuh kasih karunia. Kami butuh Allah. Kami butuh kekuatan dari surga untuk kami bisa mendampingi anak-anak yang sangat luar biasa. Kami tahu anak-anak ini mendidik kami, membuat kami bisa menghadirkan kasih Allah dengan kekuatan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kami mempercayai ada satu proses, ada satu waktu anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang bisa menceritakan tentang kasih juga. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk sore ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya berkata, amin.
Mari kita nyanyikan bersama-sama sekali lagi lagu ini. Kita mau mengingat Kristus yang telah lahir ke dunia untuk setiap kita. Bapak Ibu sudah menerima terang ya di tangan Bapak Ibu, boleh dinyalakan dengan cara memoteknya secara perlahan. Mari kita nyanyikan kembali lagu ini bersama-sama. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang telah datang ke dalam dunia. Ia datang kepada kita semua, milik kepunyaannya. Dan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu, sore ini kita hadir bersama-sama di tempat ini karena kita menyadari ada sebuah kisah kasih yang begitu besar yang diberikan bagi setiap kita, yaitu pribadi Yesus Kristus yang diutus untuk mati bagi setiap kita, sehingga kita yang tadinya tidak mempunyai kasih atau kita yang sulit mengasihi, hari ini atau bahkan ketika kita percaya, kita sudah menerima kasih yang sempurna itu dari Allah kita. Sehingga dengan kasih yang sempurna itu, hari ini kita dimampukan untuk mengasihi orang lain. Pertama-tama pasangan kita, dan yang berikutnya tentu anak-anak yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, mungkin kau melewati masa-masa yang tersulit dalam hidupmu. Tadi saya tidak menyangka saya bertemu dengan salah satu teman baik saya di masa lalu ketika saya sedang kuliah. Kami mengerjakan skripsi bersama, dan saya baru tahu hari ini kenapa dia hadir, karena salah satu anaknya juga memiliki kebutuhan khusus. Waktu saya berjumpa dengan dia, saya tahu bahwa dia orang yang begitu setia melayani Tuhan, setia memberi diri selama ini. Dan saya bersyukur karena saya percaya apa yang dia sudah lalui bersama dengan Tuhan pasti memampukan dia untuk membesarkan anak yang Tuhan percayakan ini. Bapak Ibu, demikian juga dengan setiap Bapak Ibu yang hadir di sore hari ini. Saya percaya ada kekuatan, ada kemampuan, bahkan ada hikmat daripada Tuhan untuk menolong setiap kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu hari ini secara khusus kami para pemimpin di gereja ini, kami rindu mau kembali mendoakan Bapak Ibu, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Bolehkah kami meminta dengan segala kerendahan hati, kalau Bapak Ibu rindu untuk kami bisa berdoa bagi Bapak Ibu, bolehkah maju ke depan? Kalau Bapak Ibu ada anak Bapak Ibu di sini, mari ajak dia juga maju ke depan supaya kami bisa berdoa bagi Bapak Ibu. Silakan. Siapapun engkau, kalau engkau rindu untuk kami bisa mendoakan Bapak Ibu, bolehkah maju ke depan? Terima kasih buat responnya. Mari siapa lagi Bapak Ibu? Kami rindu untuk mendoakan Bapak Ibu di sore hari ini, biar ada kekuatan yang kita bisa dapatkan bersama-sama dari Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari siapa lagi Bapak Ibu maju ke depan. Mari maju ke depan. Dalam gereja lah tempat setiap orang diterima, dikasihi. Karena di gereja lah kasih Tuhan yang sempurna seharusnya dinyatakan. Hari ini Tuhan, Kau melihat semua anak-anak-Mu yang hadir hari ini, setiap keluarga yang hadir Tuhan di sore hari ini. Tuhan, biarlah kasih karunia Tuhan yang berlimpah ada di dalam diri setiap kami. Tuhan, bagi setiap orang tua, hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya ada kekuatan, ada anugerah, ada hikmat yang memimpin setiap orang tua. Tuhan, Engkau memampukan mereka supaya mereka bisa untuk membesarkan, mendidik anak-anak mereka. Tuhan, kami percaya ada rencana Tuhan yang besar, yang mungkin hari ini secara manusia kami belum bisa memahaminya. Tapi kami tahu Tuhan, Tuhan punya rencana. Ada tujuan Tuhan atas diri anak-anak kami, atas keluarga kami. Mari Bapak Ibu fokus kepada Kristus. Biarlah Tuhan menolong kita, biarlah Tuhan memimpin kita, biarlah kasih karunia-Nya yang terus menghibur dan memberikan kita kekuatan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, pimpin kami. Pimpin kami Tuhan. Pimpin kami. Masa depan yang bermanfaat. Bersyukur kasih Tuhan dengan Natal ini memberikan satu pengharapan. Kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan hadiah kasih yang mau diberikan kepada anak-anak dari Bapak Ibu, bolehkah ambil waktu ini sebentar untuk bisa memberikan hadiah itu buat anak-anak Bapak Ibu. Dan boleh ambil waktu untuk mendoakan dia. Ambil waktu ini untuk bersekutu di dalam keluarga masing-masing. Mari para Bapak Ibu yang sudah membawa hadiah kasih yang mau diberikan, biarlah ini pernyataan kasih bagi mereka. Doakan anak-anak kita, kuatkan dia, hibur dia, bahkan teguhkan dia. Ya Tuhan, terima kasih. Adik-adik semua senang dengan gift dari Papa Mama? Gimana? Bolehkah saya mengajak kita untuk mengakhiri sesi ini dengan doa bersama? Mari bersama-sama dengan saya berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan percayakan ini. Sekalipun banyak tantangan yang harus dilalui,
Tapi kami tahu anugerah Tuhan senantiasa memampukan kami. Biarlah melalui keluarga kami, the greatest love story, kisah kasih yang terbesar itu boleh dinyatakan. Dari orang tua kepada anak, bahkan mungkin dari anak-anak yang kami rasa mereka belum terlalu paham. Tapi kami berdoa hari ini, melalui hidup mereka juga kasih yang besar boleh dinyatakan bagi kami para orang tua, bahkan bagi juga rekan-rekan dan teman-teman mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu, keluarga kami, anak-anak kami, biarlah pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang terus menjaga setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu, sebelum kita bermain games, saya mau memberikan sedikit pesan buat kita semua. Bapak Ibu, kami selalu menyadari bahwa gereja ini adalah tempat bagi setiap orang yang memang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan. Karena itu kami selalu mau berkata, semua Bapak Ibu adalah keluarga kami. Kami rindu untuk terus bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam perjalanan iman Bapak Ibu yang tidak mudah. Karena kami tahu bahwa kalau kami berjalan bersama, Bapak Ibu bisa yakin dan teguh bahwa engkau tidak sendiri. Gereja Abba Love Ministries bersama dengan Bapak Ibu. Jadi jangan berjalan sendiri, berjalanlah bersama-sama dengan kami. Amin. Ya, mari kita mau sambut Kak Toce dan juga rekan-rekan yang lain akan menolong dalam games. Rekan-rekan, teman-teman semua, Bapak Ibu semuanya, kita akan main games. Cuman gamesnya ini simple dan memang butuh bantuan dari papi maminya atau papa mamanya untuk menuntut anak-anaknya untuk menyelesaikan tantangan dari saya. Oke, boleh ditampilkan slide-nya? Oke, nama tantangannya Treasure Hunt. Kita akan mencari harta karun. Oke, harta karunnya ada 2. Oke, ada berapa? 2. Ya, papa mama, tolong diperhatikan harta karunnya ada 2. Yang pertama adalah bola warna-warni. Oh, ini musiknya telah. Boleh dikecilin musiknya? Oke, belum. Kakak jelasin dulu ya. Jadi belum, jangan dicari dulu. Sebentar, kakak jelasin dulu. Papa mama tolong dipegangin dulu anak-anaknya. Yang pertama, cari bola warna-warni ya. Satu anak hanya boleh 1 bola. Gak boleh lebih dari 1 anak 1 bola. Nah, yang kedua, setelah bolanya udah didapatkan ya, papa mamanya harus membawa anaknya bertemu dengan kakak-kakak yang berbaju seperti saya untuk menyelesaikan tantangan, untuk mendapatkan hati atau bentuknya hati seperti ini. Hatinya itu ada warna-warni, teman-teman Bapak Ibu. Ada yang warna biru, kuning, putih, merah. Nah, boleh ditampilkan slide score-nya. Nah, ini slide score-nya. Saya akan kasih waktu cuma 1 menit untuk Bapak Ibu menghafalkan, teman-teman menghafal. Kalau bola hijau sama hati merah, nilainya jadi tantangannya dapat hati. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ayo, cari bolanya. Temukan harta karunnya. Selesaikan tantangannya. Hebat. Oke. Yo, yang belum dapat juga boleh silakan duduk. Kak, boleh gak ditampilin Kak di depan skornya? Siapa di sini yang berhasil mendapatkan bola orange dan hati hijau? Wah, itu skornya paling tinggi. Hati hijau dan bola orange nilainya 350 poin. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ih, yang dapat hati hijau sama bola orange hebat. Oke. Nah, kemudian yang dapat bola merah hatinya kuning. Yeay, nilainya 300 poin. Hebat. Yang dapat bola biru hatinya orange. Nah, dapat, bagus. Poinnya 250 poin. Woi, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Wih, hebat. Oke. Yang dapat bola hijau hatinya merah. Weh, ada ya? Oke, dapat 200 poin. Kasih tepuk tangan dulu. Wih, hebat. Kemudian yang dapat bola kuning hatinya warnanya ungu. Hatinya warnanya ungu. Hah? Oh, ada. Nggak ada ya? Oke. Yang dapat
Yang dapat bolanya warna, oh udah semua ya, Ada yang nggak sesuai warnanya? Yang nggak sesuai coba angkat tangannya. Warnanya nggak cocok. Ya, yang warnanya nggak sesuai belum dapat poin. Tapi nggak apa-apa, kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Nah, teman-teman, papa mama, ya, kalau kita mau anak kita dapat nilainya yang terbaik, kita mesti terlibat, ya. Kita mesti bantu dia, mesti ingetin, kamu tuh tadi bolanya warnanya salah. Di sini siapa yang papa mamanya tadi kasih tahu anaknya, bolanya sama hatinya harus warna ini, ya? Ada papa mamanya? Banyak ya? Oh, ada yang lupa. Nah, kalau kita ingin anak kita mendapatkan value yang terbaik, mereka harus mau nggak mau diajarkan sama papi maminya. Papi maminya harus tahu dulu value-nya apa. Jadi kalau papi maminya, papa mamanya nggak tahu nih nilai yang paling bagusnya itu apa, jangan berharap anaknya dapat nilainya juga bagus, ya. Jadi kalau kita mau menanamkan value yang baik, papi maminya harus tahu dulu value-nya apa. Kalau papi maminya, papa mamanya cuek, ya, anaknya dibiarin main, ya, jangan marah kalau misalkan anaknya dapat value-nya 0, ya. Jadi hari ini kontribusi kita sebagai orang tua itu penting, Bapak Ibu, buat anak-anak. Setuju semuanya? Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, dalam tepuk tangan ini Bapak Ibu, yang paling penting adalah begini Bapak Ibu, ya. Hari ini tema kita apa? The greatest love story. Ya, bagaimana kita bisa memberikan cerita tentang kasih yang luar biasa. Itu mereka bisa rasakan dari mana Bapak Ibu? Dari kita sebagai orang tua, setuju gak? Ketika kita bisa nerima mereka, ketika kita bisa ngarahin mereka, ketika mereka merasa sendiri, siapa yang mereka butuhkan? Kita sebagai orang tua. Mereka akan merasakan kasih yang begitu besar dari siapa? Dari kita orang tua. Oke? Nah, hari ini saya berharap Bapak Ibu semuanya bisa terus mendidik anak kita, terus punya value yang benar, punya value yang besar, supaya anak kita bisa juga mengenal Kristus sebagai pribadi yang mengasihi mereka. Setuju semuanya? Kasih tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik. Bapak Ibu, games ini ya bukan bicara soal nilai yang paling besar, tapi games ini bicara soal bagaimana kita sebagai orang tua menuntut anak kita supaya bisa mendapatkan yang terbaik. Ya, oke? Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Thank you. Saya mau serahkan kepada Kak Karel. Bapak Ibu diberkati, luar biasa, dan puji Tuhan ya, sungguh pekerjaan Tuhan yang luar biasa kalau ibadah Natal Special One hari ini kita merasakan bagaimana Tuhan berkarya buat anak-anak kita, dan kita berterima kasih buat semua yang terlibat, mulai dari tim Praise and Worship, anak-anak yang sudah terlibat ya, dari Komsel Arif, buat Alex, buat Aurel, dan juga Justin dan orang tua dan semua tim multimedia. Berikan kemuliaan dan tepuk tangan buat mereka sebagai bentuk apresiasi Bapak Ibu, luar biasa. Dan juga kita berikan tepuk tangan yang meriah buat orang tua papa mama yang sangat luar biasa. Oke, nah ada pengumuman yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pembagian pertukaran kartu poin. Jadi kartu poin yang dimana anak-anak udah punya ya. Nah, perhatikan ada 2 meja yang ada di belakang dari Bapak Ibu. Di dalam ruangan ini ada 2 meja. Meja sebelah kanan, nanti meja sebelah kanan, ini buat anak-anak SN di atas 12 tahun. Jadi buat anak-anak special need yang di atas usia 12 tahun, itu berada di sebelah kanan ya. Dan juga untuk yang tidak punya kartu poin, jadi yang tidak punya kartu poin dan usianya di atas 12 tahun mengambil hadiahnya di sebelah kanan. Nah, untuk yang meja sebelah kiri, ya meja sebelah kiri ini untuk anak-anak special need di bawah usia 12 tahun dan untuk anak reguler. Oke? Sampai di sini clear ya, jelas ya. Oke, luar biasa. Kemudian untuk makan dan fellowship kita akan adakan di lobi lantai bawah, di lantai 1 ya, lantai dasar. Dan untuk
event Special One. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Bapak Ibu rindu lagi nggak untuk bisa hadir membawa anak-anak, kita berdoa bersama-sama, berjumpa, beribadah, berkumpul untuk Tuhan di ibadah Special One di tahun depan. Bapak Ibu rindu? Kalau rindu bilang haleluya. Wow, luar biasa. Kita akan berjumpa di tanggal 8 Februari ya. Jadi Bapak Ibu boleh catat tanggalnya di 8 Februari tahun 2025 ya di Gereja Abelau. Kemudian nanti untuk pengumuman selanjutnya akan diinformasikan lewat grup ya Bapak Ibu ya. Kemudian apabila ada dari Bapak Ibu yang sedang mencari gereja dan rindu untuk mau membawa anak-anaknya beribadah setiap hari Minggu, maka Bapak dan Ibu boleh langsung menghubungi Kak Olive, Kak Yuli, dan juga Kak Esther. Boleh angkat tangan, mungkin kakak-kakaknya bisa berdiri. Kak Olive, oke, sudah melambaikan tangan. Dan Kak Yuli, oke, dan Kak Esther, oke. Boleh Bapak Ibu menghubungi mereka, akan mereka arahkan dan bantu untuk di ibadah dari ibadah hari Minggu ya. Kemudian mari kita bangkit berdiri semuanya dan kita akan mau tutup ibadah Natal kita pada sore hari ini. Saya mengundang untuk Kak Seno bisa. Terima kasih. Kita bersyukur untuk perayaan Natal kita dari apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan buat setiap kita, dan juga apa yang menjadi rencana Tuhan buat hidup kita pasti sudah disiapkan yang terbaik dari Tuhan. Kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi hari ini satu hari kita akan diberikan pengertian oleh Tuhan. Dan saya mendapatkan pesan yang tadi Kak Beta sampaikan, lewat anak kita dibentuk untuk menjadi semakin serupa seperti Kristus. Ya, mereka hari ini mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah diizinkan Tuhan buat hidup kami. Seluruh orang tua, khususnya yang dipercayakan oleh Tuhan, kami rindu hidup kami seperti Maria, taat dengan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti Yusuf, taat juga dengan apa yang Engkau berikan. Tuhan, hari ini kami rindu, kami percaya bahwa Engkau menjadikan orang tua di tempat ini menjadi orang tua yang secara manusia terkadang kami nggak mengerti, tapi kami cuma mau berkata, segala yang Tuhan katakan, Tuhan, aku mau menjalankannya, aku mau mengikutinya. Terima kasih, kami serahkan juga untuk anak-anak kami yang menjadi special one. Kami tahu Tuhan punya rencana yang besar buat hidup mereka. Kami tahu apapun yang mereka akan alami, bahkan perjalanan hidup mereka, kami tahu tangan Tuhan tidak pernah terlalu pendek untuk menolong mereka. Dan selalu Kau mendengar dari doa anak-anak special one. Kami sungguh diberkati dengan doa anak special one. Bagaimana berdoa untuk setiap anak-anak yang lain, bahkan juga untuk generasi hari ini. Dan kami percaya firman-Mu berkata bahwa anak-anak akan bernubuat dan orang-orang muda akan mendapatkan penglihatan dan orang-orang tua akan mendapatkan mimpi. Kami tahu Tuhan sedang merencanakan generasi ini jadi generasi yang memberikan pesan-pesan profetik kepada generasinya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga untuk semua tim kepanitiaan yang sudah berjerih lelah, yang sudah melakukan yang terbaik, yang sudah memberikan, mendedikasikan diri mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau melihat apapun yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia adanya. Terima kasih, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebab itu saudara-saudara, terimalah kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan bahkan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kita kemanapun kita berada. Terimalah berkat ini, semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita bisa Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And
heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Your branches green in summer's glow, and evergreen in winter snow. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Your branches green in summer's glow, and evergreen in winter snow. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty. Your branches green in summer's glow, and evergreen in winter snow. Oh Christmas tree, you stand in splendid beauty.